Selamat datang di Provinsi Jawa Timur. Dalam mewujudkan visi gubernur yaitu adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintah yang partisipatoris dan inklusif, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk melaksanakan tujuan kesetaraan gender melalui strategi pengaruh utama gender atau disingkat PUG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam Sustainable Development Goals, pada goal kelima adalah gender equality, kesetaraan gender. Kita masih menemukan beberapa kendala di lapangan. Jikalau secara perencanaannya semua sudah membangun kesetaraan gender, tetapi di dalam pelaksanaannya kita masih sering menemukan gender bias. Artinya apa? Persoalan perspektif gender dan memasukkan gender mainstreaming di dalam seluruh proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan memberikan feedback kembali bahwa jikalau ada kekurangan-kekurangan, jikalau ada yang bias, maka tugas kita semua membangun satu keseimbangan baru. Saya mohon kepada kita semua, seluruh stakeholders, elemen-elemen strategis di level manapun, kita saling memberikan penguatan agar pengaruh utamaan gender ini menjadi bagian yang menempatkan kesetaraan secara hakiki, kesetaraan secara substantif antara perempuan dan laki-laki. Kita menghormati perempuan dan laki-laki sebagai manusia ciptaan Allah, khalifah fil ard, sama-sama mengemban fungsi-fungsi kekhalifahan, sehingga masing-masing punya tugas untuk bisa saling memimpin, saling berkontribusi, saling mengisi, dan saling memberikan keberdayaan, sehingga semua akan memberikan peran-peran produktif untuk membangun negeri ini cepat bangkit dari berbagai hal yang terdampak tentu pada saat pandemi COVID seperti sekarang. Mudah-mudahan pengaruh utamaan gender hari ini dan yang akan datang, dan tentu sesuai dengan SDGs pada goal kelima gender equality, ini akan terus bisa meningkatkan derajat dan martabat perempuan dan tentu adalah warga bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh utama gender di Jawa Timur telah dilaksanakan melalui komitmen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengaruh utama gender yang merupakan payung hukum pelaksanaan PUG dalam pembangunan di segala bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Bafagi, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Memastikan bahwa kepentingan strategis, praktis perempuan, anak, dan kelompok marginal rentan lainnya menjadi bagian yang direspon secara positif oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah bagian dari komitmen yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengaruh utamaan gender. Perda ini memastikan seluruh aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi hingga redesign betul-betul mengcapture, memotret kepentingan terbaik bagi perempuan, anak, dan kelompok marginal rentan di Jawa Timur. Dan karena kita ketahui problem perempuan, anak, dan kelompok marginal rentan lain di Jawa Timur masih terus menguat, baik dari aspek equality maupun empowering. PR bersama ini harus kita urai dengan komitmen dan niat yang baik, sekaligus kinerja yang terukur, hingga kemudian semua bisa memastikan bahwa kelompok marginal rentan, termasuk di dalamnya perempuan dan anak, mendapatkan layanan dan afirmasi sebaik-baiknya.
Salah satu strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2019 sampai 2024 adalah penggaris utama gender atau PUG dan kemudian merupakan bagian yang tak terpisahkan. Kinerja kesetaraan gender di Jawa Timur diukur dari Indeks Pembangunan Gender atau IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG. Menurut data IPG Jawa Timur tahun 2018, sebesar 90,77 mengalami kenaikan menjadi 90,91 di tahun 2019. Sedangkan IDG tahun 2018 sebesar 69,71 meningkat menjadi 73,04 di tahun 2019. Hal ini menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penerapan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan agar kinerja PUG di Jawa Timur terus ditingkatkan. Dalam mendukung pelaksanaan PUG, Provinsi Jawa Timur telah membentuk tim penggerak yang diketuai oleh Kepala Bapeda dan Pokja PUG yang beranggotakan semua perangkat daerah di Jawa Timur bersama dengan lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, serta media massa. Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pendampingan, fasilitasi, dan pembinaan serta peningkatan kapasitas bagi kepada semua perangkat daerah, kabupaten kota, dan lembaga non-pemerintah. Dalam pelaksanaannya didukung oleh para fasilitator melalui kegiatan bimbingan teknis PUG, pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender atau PPRG, training of facilitator, penguatan bagi tim penggerak, auditor, lembaga masyarakat untuk perangkat daerah maupun kabupaten atau kota. Bahkan dalam evaluasi PUG tahun 2020 telah dilakukan pendampingan hampir semua kabupaten kota di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur juga telah memberikan penghargaan Gender Champion terhadap fasilitator PUG yang aktif dan perangkat daerah yang mempunyai sarana dan prasarana yang responsif gender. Berbagai inovasi dilakukan untuk mendukung pelaksanaan PUG, antara lain inovasi lumbung pangan dalam rangka menyikapi pandemi COVID-19 yang semakin meluas dengan mendukung pemasaran para UMKM dan menyiapkan bahan pangan murah bagi penduduk terdampak COVID-19 dan masyarakat umumnya. Inovasi Jatim Puspa atau Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan untuk peningkatan ekonomi bagi rumah tangga perempuan dengan sasaran kantong kemiskinan desil 1 di 15 kabupaten kota sebanyak 7.981 keluarga penerima manfaat. Jadi untuk program Jatim Puspa itu adalah Jatim Pemberdayaan Usaha Perempuan, di mana kita memberikan pemberdayaan kepada ibu-ibu yang sudah punya usaha. Inovasi Putri Ranamia dan Canting, yaitu gerakan remaja putri bebas anemia untuk cegah stunting dalam rangka penurunan stunting. Pada tahun 2019 sebesar 26% turun menjadi 12%. Inovasi pendidikan melalui double track SMA, yaitu anak yang diindikasikan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun faktor intelektual. Anak akan mendapatkan pelatihan atau peningkatan keterampilan tambahan pelajaran di luar jam pelajaran dan yang pastinya mendapatkan sertifikat kompetensi. Inovasi Disnaker pelatihan BLK atau Balai Latihan Kerja Intensif menyiapkan tenaga kerja terlatih dengan penguasaan teknologi industri terkini dan berkarakter melalui soft skill yang salah satunya adalah kesetaraan hak prakerja perempuan dan pekerja laki-laki. Inovasi mudik balik gratis dengan fasilitas bis, kereta api, dan kapal laut yang ramah terhadap perempuan dan anak. Inovasi Avor Balongkrai untuk pemeliharaan saluran sekunder sebagai jalur irigasi untuk meningkatkan produksi pangan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk ibu dan anak. Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur telah memiliki aplikasi Satu Data Jawa Timur, aplikasi penyusunan PPRG dan input data terpilah gender dan anak yang memudahkan input data dan penyusunan PPRG secara daring. Jawa Timur juga telah menyusun buku-buku seperti buku profil anak Jawa Timur, buku profil gender nasional, buku saku data gender,
buku pedoman teknis penyusunan PPRG Jawa Timur. Pelaksanaan pengaruh utama gender selain dari perangkat daerah juga didukung oleh partisipasi masyarakat melalui perjanjian kerjasama 7 organisasi perempuan yang telah ditandatangani bersama dengan Gubernur Jawa Timur, partisipasi perguruan tinggi PT melalui Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA di 8 perguruan tinggi di Jawa Timur. DP3A Jawa Timur mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap PSGA kami, yaitu kami dilibatkan dalam beberapa kegiatan termasuk workshop dan penelitian. Forum Jurnalis Perempuan atau FJPI Jatim. Pengaruh utamaan gender atau PUG merupakan concern dari kami para jurnalis perempuan yang tergabung dalam FJPI wilayah Jawa Timur. Karena itu, karya-karya jurnalistik yang dihasilkan oleh anggota FJPI Jawa Timur tentunya tidak terlepas dari keberpihakan pada isu-isu pengaruh utamaan gender ataupun juga anak. Dan dunia usaha dengan Kadin Jawa Timur dan Forum Puspa Gayatri. Dukungan kegiatan tersebut antara lain kegiatan peduli masker anak DP3AK bersama Dinsos dan tim penggerak PKK. Forum Puspa Gayatri 1000 masker. Bantuan spesifik perempuan dan anak. Sosialisasi PUG dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pendampingan dan integrasi bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Jawa Timur telah mendapatkan predikat Anugerah Parahita Eka Praya, yaitu predikat mentor sebanyak 3 kali, yaitu di tahun 2014, tahun 2016, dan tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD mengamanahkan bahwa pengaruh utamaan gender atau PUG merupakan strategi pembangunan, sehingga PUG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan di Jawa Timur. Semua perangkat daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa, serta kabupaten kota turut bersinergi di dalam mewujudkan kesetaraan gender di dalam mempercepat proses pembangunan di Jawa Timur. Dinas P3AK sebagai sekretaris tim penggerak saat ini juga telah membuat beberapa inovasi dengan mengembangkan database pemberdayaan perempuan berbasis NIK, kita singkat Kembang Pernik, untuk memudahkan monitoring dan evaluasi yang didukung oleh beberapa sektor terkait seperti Dinas Sosial, Dinas UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, juga telah mengembangkan inovasi yang namanya Desk Konseling Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di seluruh badan koordinasi wilayah di Jawa Timur yang didukung pula oleh P2TP2A. Tahun ini akan kita kembangkan pendampingan PPRG di desa oleh lembaga masyarakat atau disebut inovasi gender indah, integrasi dan harmonisasi gender dengan lembaga masyarakat. Dan saat bencana pun di Lumajang kemarin, Dinas P3AK juga menyempatkan untuk melihat lebih dekat para keluarga terdampak dan memberikan bantuan untuk mereka, khususnya pada perempuan atau keluarga miskin. Semoga evaluasi pelaksanaan PUG tahun 2019-2020 ini juga mendapatkan kategori mentor lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dilaksanakannya pengaruh utama gender ini, diharapkan terwujudnya kesetaraan gender di Provinsi Jawa Timur agar dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak mulia.